Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Benedikta Nyuman Putri Triayuningsi dengan NIM 2113031011 dari Program Studi Pendidikan Kimia. Jadi di sini saya akan membahas soal-soal terkait dengan hukum dasar kimia dan stoikiometri. Baik, kita masuk pada soal yang pertama. Jika 15 gram magnesium dibakar dengan oksigen berlebihan, sehingga terbentuk 25 gram magnesium oksida. Massa oksigen yang digunakan dalam reaksi tersebut adalah, ini merupakan konsep dari hukum dasar kimia, yaitu Lavoisier, yaitu dalam sistem tertutup, massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi, reaktan sama dengan produk. Nah, untuk soal seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat reaksi kimianya. Jadi terdapat magnesium ditambah oksigen menjadi magnesium oksida. Bisa kita tulis seperti ini. Kemudian, di sini terdapat pula masanya, yaitu magnesium sebesar 15 gram dan magnesium oksida sebesar 25 gram. Sehingga kita bisa tulis. Nah, yang ditanyakan di sini adalah massa oksigen yang digunakan. Nah, seperti hukum Lavoisier tadi, yaitu massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, jadi kita bisa menggunakan rumus seperti ini, di mana 15 gram ditambah dengan massa oksigen sama dengan 25 gram. Jadi sebelum dan sesudah adalah sama, sehingga massa oksigen yang didapatkan yaitu 25 gram dikurangi dengan 15. Sehingga hasil massa oksigen yaitu 10 gram. Jawabannya yaitu yang B. Oke, soal nomor selanjutnya yaitu soal nomor 2. Gas nitrogen dan gas oksigen direaksikan dengan perbandingan massa sebagai berikut. Nah, dalam tabel tersebut terdapat reaksi di mana nitrogen ditambah oksigen menjadi oksida nitrogen dengan massa sebagai berikut. Nah, berdasarkan tabel tersebut, perbandingan massa nitrogen dan oksigen dalam senyawa oksida nitrogen yang dihasilkan adalah, jadi di sini kita diminta untuk mencari perbandingan antara massa nitrogen dengan massa oksigen dalam senyawa oksida nitrogen ini. Nah, ini merupakan perbandingan tetap, yaitu termasuk pada hukum Proust, di mana untuk mencari perbandingan tersebut harus didasari dengan hukum Lavoisier tadi, yaitu massa sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Jadi dalam tabel ini, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencari di mana dalam tabel tersebut massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi yang pertama yaitu ada 7 ditambah 15 itu 22, jadi ini bukan. Kemudian yang kedua 9 tambah 12 yaitu 19, itu salah. Kemudian yang ketiga 14 ditambah 24 yaitu 38. Nah, kita akan menggunakan data di tabel nomor 3 ini untuk mencari perbandingannya. Kemudian kita langsung saja buat perbandingannya menggunakan massa dari tabel nomor 3 ini, di mana massa nitrogen dibandingkan dengan massa oksigen yaitu 14 dibandingkan dengan 24. Kemudian kita sederhanakan menghasilkan 7 dibanding 12, yaitu jawabannya yang D. Baik, kita masuk pada soal yang ketiga. Unsur belerang S dan unsur oksigen O dapat membentuk dua jenis senyawa. Persentase unsur penyusun senyawa disajikan dalam tabel berikut. Jadi di sini terdapat tabelnya. Kemudian perbandingan massa unsur oksigen dalam dua senyawa tersebut adalah, ini termasuk ke dalam hukum Dalton, yaitu perbandingan berganda, di mana hal tersebut ditunjukkan dari adanya dua unsur yang membentuk dua jenis senyawa atau lebih. Jadi jika dua unsur membentuk dua jenis senyawa atau lebih, itu termasuk ke dalam hukum Dalton. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah perbandingan massa unsur oksigen dalam kedua senyawa tersebut. Tentu saja sebelum kita mencari perbandingan oksigen ini, kita juga harus mencari perbandingan dari C dan O itu.
Jadi yang pertama yaitu C dan O, di mana pada senyawa pertama itu persentasenya 50 dan 50, jadi kita bisa sederhanakan menjadi 1:1. Kemudian yang pada senyawa kedua yaitu 33 dibandingkan dengan 67, yaitu kita sederhanakan menjadi 1:2,0 dan seterusnya. Nah, yang kita cari di sini adalah perbandingan massa unsur oksigen dalam dua senyawa tersebut. Jadi yang kita gunakan yaitu yang ini, di mana perbandingannya yaitu 1:2. Jadi jawabannya yang A. Baik, soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Sebanyak 250 mili oksigen digunakan untuk membakar CXHY sehingga menghasilkan CO2 sebanyak 150 mili. Senyawa hidrokarbon tersebut adalah, nah di sini kita diminta untuk menentukan beberapa indeks dari senyawa tersebut yang belum diketahui. Jadi, terlebih dahulu kita harus membuat reaksinya, di mana pembakaran pada senyawa organik itu terdapat oksigen, mengandung oksigen. Jadi rumusnya yaitu reaksinya yaitu CXHY ditambah oksigen itu menghasilkan CO2 ditambah H2O. Selanjutnya, nah di sini terdapat perbandingan volume. Jadi ini termasuk ke dalam hukum Gay-Lussac, yaitu perbandingan volume. Jadi kita masukkan terlebih dahulu yang diketahui, ada oksigen 250 mili dan CO2 sebanyak 150 mili. Kemudian kita sederhanakan menjadi 25 dibanding 15. Yang paling sederhana lagi yaitu 5 dibandingkan dengan 3. Kita perlu ketahui bahwa untuk mencari perbandingan volume itu kita bisa dapatkan dari perbandingan koefisiennya. Jadi untuk oksigen itu koefisiennya adalah 5 dan untuk CO2 koefisiennya adalah 3. Sehingga karena di sini 3, kita harus menjadikan dia sama, yaitu C di sini sama dengan di sini. Sehingga C di sini kita sudah dapatkan yaitu 3. Di sini kita sudah menuliskan koefisiennya yang tadi, yaitu 5O2, 3CO2. Selanjutnya, kita akan mencari koefisien dari oksigen dan CO2 ini, yang sudah maksudnya akan mencari jumlah perbandingan dari O2 dan CO2 ini dari koefisien sudah diketahui. Jadi di sini yaitu 10. Oksigen di sini adalah 10, 5 dikali 2, koefisien dikali indeks 10, kemudian karena di sini 10, jadi di sebelah sini juga harus 10. Maka yang di sini itu baru 6, kemudian untuk oksigen di sini karena ini 1, jadi harusnya 6 ditambah 2, sehingga koefisien di sini adalah 4. Nah, selanjutnya ini kita sudah mengetahui hanya baru 4, karena di sini ada 2, indeksnya 2 yaitu 4 kali 2 yaitu 4 dikali 2 yaitu 8. Jadi kita mengetahui bahwa X-nya itu 3 dan Y-nya itu 8. Sehingga rumusnya yaitu C3H8. Jawabannya yang itu yang C. Baik, soal nomor selanjutnya yaitu soal nomor 5. Jika ingin membuat padatan 27 gram FeO dengan perbandingan 7:2 dan terdapat sisa oksigen 4 gram, maka massa masing-masing besi dan oksigen yang direaksikan adalah. Nah, jadi kita buat terlebih dahulu reaksinya, di mana Fe ditambah O2 menghasilkan FeO. Kemudian kita tulis yang sudah diketahui yaitu perbandingan 7:2. Nah, sesudah dan sebelum reaksi itu adalah sama, sehingga perbandingannya yaitu 9 untuk FeO. Selanjutnya, yang diketahui pula ada sisa reaksi dari oksigen yaitu 4 gram. Nah, selanjutnya yang diketahui pula ada 27 gram dari FeO. Nah, untuk mencari Fe, itu kita menggunakan rumus seperti ini, di mana yang ditanyakan yaitu Fe dibagi dengan yang diketahui koefisiennya, yaitu 9, dikali dengan gram yang sudah diketahui dari FeO, yaitu 27. Sehingga massa dari Fe yaitu 21 gram.
Selanjutnya untuk O2, yaitu yang ditanyakan 2 dibagi dengan yang diketahui 9 dikali dengan masanya yaitu 27, sehingga hasilnya itu 6 gram. Nah, untuk mencari massa dari oksigen dan besi yang sudah bereaksi, yang pertama dari oksigen. Nah, karena di sini terdapat sisa, jadi kita tambahkan saja yang bereaksi dengan yang sisa, yaitu 6 ditambah 4, yaitu 10 gram. Jadi untuk massa oksigen yaitu 10 gram. Selanjutnya untuk Fe, karena di sini sudah diketahui dan tidak ada yang sisa, jadi tetap saja kita tulis 21 gram. Sehingga jawabannya yaitu yang D, 21 gram besi dan 10 gram oksigen. Baik, soal selanjutnya yaitu soal nomor 6, di mana ini sudah masuk pada soal stoikiometri. Nah, massa CaCl2 yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml larutan CaCl2, konsentrasinya yaitu 0,200 m adalah, jadi di sini yang ditanyakan yaitu massa dari CaCl. Jadi kita ingat kembali rumus dari molaritas, yaitu M sama dengan mol dibagi dengan liter. Atau untuk mencari massa kita menggunakan rumus molaritas, yaitu molaritas sama dengan massa per mr dikali 1000 per volume. Jadi kita masukkan saja yang sudah diketahui di sini, ada molaritasnya, konsentrasinya yaitu 0,200 m, kemudian massanya belum diketahui, mr-nya untuk CaCl2 itu mr-nya itu 111. Jadi kita langsung saja masukkan ke sini. Selanjutnya 1000 dibandingkan dengan volume yang diketahui yaitu 500. Nah, kita hitung saja. Jadi masanya itu 0,200 dikali 111 per 2. Sehingga massa CaCl2 yaitu 11,1 gram. Sehingga jawabannya yang itu yang D. Baik, soal selanjutnya yaitu soal nomor 7. Berapa banyak ozon atau O3 yang dapat dibentuk dari 48 gram oksigen O2? Jadi di sini kita diminta untuk mencari mol dari O3. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuat persamaan reaksinya, yaitu O2 berubah menjadi O3, yaitu ozon. Nah, ketika kita melihat reaksi, yang pertama kita harus lakukan yaitu melihat apakah dia sudah setara atau belum. Jika belum, maka kita akan setarakan terlebih dahulu. Yaitu karena di sini 3 dan 2, sehingga jika disetarakan itu bisa menjadi 6 koefisiennya. Jadi di sini 3 O2 dan di sini 2 O3. Selanjutnya kita lihat yang diketahui apa? Yang diketahui itu O3-nya, massa O3 yaitu 48 gram. Nah, sekarang baru kita bisa mencari mol dari O3. Yang pertama kita cari yaitu mol dari O2 karena dia sudah diketahui massanya. Nah, mol dari O2 rumusnya yaitu massa dibagi dengan mr-nya, yaitu massa dari O2 yaitu 48 gram dan mr-nya yaitu 32 gram per mol, sehingga mol dari O2 yaitu 1,5 mol. Selanjutnya kita akan mencari mol dari O3-nya dengan perbandingan koefisien seperti tadi. Yang belum diketahui yaitu O3 dibandingkan dengan koefisien yang sudah diketahui yaitu O2. 3 dikali dengan jumlah mol yang sudah diketahui 1,5. Sehingga mol untuk O3 yaitu 1,00 mol atau 1 mol. Jawabannya yaitu yang A. Oke, soal selanjutnya itu soal nomor 8. Sebanyak 0,5 mol hidrokarbon Y bila dibakar secara sempurna akan menghasilkan 88 gram CO2 dan 36 gram H2O. Bagaimana rumus molekul hidrokarbon Y? Jadi yang diminta di sini adalah kita mencari rumus molekul. Nah, langkah pertama yang dilakukan yaitu kita membuat reaksi kimianya, persamaan reaksi. Yaitu kita langsung saja umpamakan yaitu sebagai CX dan HY, karena di sini diminta C dan H. Kemudian
ditambah dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Sama seperti ini. Kemudian yang diketahui di sini yaitu hidrokarbon Y itu memiliki mol sebesar 0,5 gram, 0,5 mol. Selanjutnya CO2 yaitu CO2 yaitu masanya 88 gram dan H2O yaitu masanya 36 gram. Selanjutnya kita bisa mencari mol dari CO2 dengan cara 88 gram dibagi dengan mR dari CO2 yaitu 44 gram per mol. Dan untuk H2O juga sama, 36 dibagi dengan mR-nya yaitu 18. Sehingga didapatkan mol dari CO2 yaitu 2 mol dan mol dari H2O yaitu 2 mol juga. Nah, jadi reaksinya seperti ini, Y dibandingkan dengan CO2 dibandingkan dengan H2O. 0,5 mol, 2, dan 2 mol. Jadi kita sederhanakan, yaitu banding 1, supaya dia tidak desimal, itu menjadi 1, menjadi 4, dan menjadi 4. Lalu kita tulis kembali persamaan reaksinya, yaitu Y ditambah O2, ditambah di sini karena koefisien sudah diketahui 4CO2 ditambah H2O juga 4H2O. Kemudian kita akan mencari, nah kita tulis kembali ya persamaan reaksinya. Selanjutnya kita mencari jumlah dari CO2 ini, jumlah dari C-nya yaitu 4, karena 4 kali indeks 1 dari C yaitu 4. Selanjutnya di sini tidak terlihat yaitu 4H2O. Jadi H di sini yaitu 8, yaitu 4 dikali 2, 8. Selanjutnya O di sini yaitu 12. 8 ditambah 4. Jadi di sini O-nya ada 8. O 2 dikali 4 8. Kemudian O di sini adalah 4, yaitu 8 ditambah 4 12. Jadi O-nya 12. Sehingga rumusnya yaitu untuk C 4, untuk H yaitu 8. Sehingga jawabannya yaitu yang A. Baik, soal selanjutnya itu soal nomor 9. Analisis unsur suatu asam menunjukkan bahwa persen massa unsur penyusun molekul asam tersebut adalah 5,86% untuk H, 70,6% untuk C, dan 23,5% untuk O. Bila berat molekul asam tersebut adalah 136 gram per mol, bagaimana formula molekulnya? Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita sudah mengetahui bahwa mR-nya di sini yaitu 136 gram per mol. Selanjutnya kita mencari perbandingannya melalui persennya ini, 70,6 ini dibandingkan dengan AR dari C yaitu 12, kemudian H 5,89 per 1, O 23,5 per 1,6. Sehingga yang diperoleh yaitu 4 banding 4 banding 1. Ya, kita bisa tulis C4 H4 O. Nah, karena di sini diketahui 136, maka sama dengan 136. Jadi di sini belum selesai. Jadi kita harus mencari lagi untuk CH-nya itu berapa dan O-nya. Nah, dengan cara yang pertama yaitu 4, indeksnya itu 4 dikali dengan AR-nya, yaitu 12. Kemudian untuk H, 4 dikali dengan AR dari H yaitu 1. Dan untuk O yaitu 1 dikali 16. O itu kan 1 indeksnya. Dalam kurung N sama dengan 136. Kita jumlahkan saja 48 ditambah 4 ditambah 16N sama dengan 136. 68N sama dengan 136. Jadi N-nya yaitu 2. Nah, belum selesai. Kita mencari lagi. Jadi, untuk N-nya itu 2, maka kita akan kalikan lagi. Jadi, C 4 dikali 2 yaitu 8. H 4 dikali 2 yaitu 8. Dan O 2. Sehingga jawabannya yaitu yang C. Baik, soal terakhir yaitu soal nomor 10.
Tentukan produk yang dihasilkan bila 2,5 mol C3H8 dibakar sempurna dengan reaksi seperti ini. C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Jadi kita disuruh menentukan berapa mol dari CO2 dan H2O. Jadi langkah pertama, jika kita melihat reaksi yang belum setara, kita akan setarakan terlebih dahulu. Yaitu karena di sini C-nya itu 3, sedangkan di sini C-nya itu ada, di sini C-nya itu 1, maka kita setarakan menjadi 3. Selanjutnya H di sini 8. Nah, di sini kita setarakan karena ini 2 menjadi 4. Selanjutnya O di sini 2, sedangkan di sini sudah ada 3 tadi ya. Jadinya 6. Di sini 6. Karena di sini O-nya 6, kemudian di sini O-nya sudah 4. Jadi di sini kita menulis angka 5, koefisien 5. Nah, jadi sudah setara. Selanjutnya kita menulis yang sudah diketahui, 2,5 mol dan O-nya itu ada di sini ada 6, kemudian di sini ada 4, yaitu 10. Lalu kita bisa menentukan mol dari CO2 dan H2O ya. Jadi CO2 di sini seperti tadi perbandingan koefisien di mana yang belum diketahui koefisien CO2 yaitu 3 dan yang sudah diketahui yaitu C3H8 koefisiennya 1 dikali dengan mol yang sudah diketahui 2,5 sehingga molnya yaitu 7,5. Selanjutnya untuk H2O itu koefisiennya 4 ya. 4 dibandingkan dengan 1 dikali dengan 2,5 mol menghasilkan 10 mol. Jadi mol CO2 dan H2O di sini adalah 7,5 dan 10. Jawabannya yang itu yang D. Baik, sekian pembahasan soal terkait dengan hukum dasar kimia dan stoikiometri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata dan pembahasan yang kurang. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.